Indonesia adalah negara maritim. Setiap hari, aktivitas pelayaran, perikanan, hingga pariwisata bergantung pada informasi cuaca dan kondisi laut yang akurat. Namun, bagaimana BMKG memperoleh informasi tersebut dan bagaimana teknologi membantu menghadirkan layanan cuaca maritim yang lebih baik bagi masyarakat? Maritime Meteorological System 1 atau MS1 itu merupakan sebuah program untuk mengembangkan sistem layanan informasi meteorologi maritim yang berjalan kurang lebih 5 tahun ini. Dalam program ini kita mengembangkan beberapa aspek. Yang pertama, kita meningkatkan gap observasi di mana kita membangun alat observasi di 40 pelabuhan dan juga 40 kapal. Yang kedua, kita mengembangkan sebuah model Indonesian Coupling Atmosphere Wave dan Ocean, di mana model ini mengimprove dari model sebelumnya yang hanya standalone, yang sekarang memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Yang ketiga, kita mengembangkan sebuah sistem prediksi yang awalnya manual, sekarang beralih ke sistem yang terintegrasi dan otomatis. Lalu yang keempat, untuk menjalankan sebuah model itu dibutuhkan high performance computing yang memadai. Kita mengimprove hingga 6 kali lipat dari HPC yang existing sekarang. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BMKG meliputi beberapa training dan juga master dan doktoral. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari 70% lautan, di mana banyak sekali terdapat aktivitas maritim dari pariwisata, dari ekonomi maritim, transportasi, perikanan, dan lain sebagainya. Indonesia membutuhkan layanan informasi meteorologi maritim yang handal, terpercaya, dan valid. Dan melalui proyek MMS1 ini, kita berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat di bidang maritim. MMS1 memperkuat jaringan observasi BMKG melalui berbagai perangkat yang ditempatkan di lokasi strategis Indonesia. Pada program MMS1 sendiri sudah terpasang 2 lokasi HF radar, di mana pada satu lokasi itu ada 2 pasang antena monopol, yaitu di Pantai Batu dan Dali di Cilegon, Banten, untuk mengukur wilayah Selat Sunda, dan juga di Bali, yaitu di Pantai Sera dan Tiga, untuk mengukur wilayah Selat Lombok. Untuk data high frequency radar sendiri, alat instrumen tersebut mampu mengukur arus permukaan laut, baik kecepatan dan arah arusnya. Kemudian selain dari high frequency radar sendiri, MMS1 juga terdiri dari berbagai alat observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti MAWS atau Maritime Automatic Weather System, kemudian VAWS, Vessel Automatic Weather System, Drifter, dan Float, yang dari gabungan instrumen-instrumen itu mengukur kondisi atmosfer dan laut seperti suhu udara, curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu permukaan laut, salinitas, arah dan kecepatan arus, serta gelombang laut. Data dari berbagai wilayah Indonesia dikirim ke Pusat Pengolahan Data BMKG. Benar, BMKG memiliki HPC atau High Performance Computer, atau bahasa kerennya superkomputer raksasa berkapasitas 1,3 petaflops dengan 714 CPU di BMKG Pusat Jakarta sebagai otak pintar penjaga keselamatan laut di Indonesia. Komputer canggih ini bekerja non-stop 24 jam menjalankan simulasi numerik Inakawo untuk memantau angin, ombak, dan arus secara detail hingga radius 3 km. BMKG juga menyiapkan mesin cadangan 56,5 teraflop dengan 16 CPU di Balai Besar BMKG Bali agar pantauan tidak lumpuh saat darurat. Dengan dukungan teknologi ini, BMKG dapat menghasilkan informasi cuaca maritim yang lebih cepat dan andal.
banyak sekali manfaat yang kami berikan kepada masyarakat. Karena apa? Banyak aktivitas maritim di Indonesia. Kita memiliki beberapa alat observasi untuk peringatan dini cuaca ekstrim. Kita juga memiliki model dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tujuannya agar masyarakat itu lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman dalam melakukan aktivitas di laut. Berkat teknologi ini, para pelaut dan masyarakat di pesisir bisa beraktivitas dengan tenang karena informasi kondisi cuaca laut dikabarkan jauh lebih cepat dan akurat. Informasi tersebut mendukung keselamatan pelayaran, aktivitas perikanan, operasional pelabuhan, dan kegiatan masyarakat yang bergantung pada kondisi cuaca dan laut. Setelah proyek MMS1 ini berakhir, BMKG terus mengembangkan sistem secara mandiri untuk mengimprove apa saja yang diberikan dalam proyek ini. Salah satu contohnya, kita telah memiliki sebuah sistem terintegrasi bernama Indonesian Weather Information for Shipping, di mana di dalamnya itu terdapat semua alat observasi di MMS1 dan juga model yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari jaringan observasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga pusat pengolahan data BMKG, MMS1 menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan meteorologi maritim nasional. Melalui informasi yang lebih cepat dan akurat, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas di laut. MMS1 juga menjadi contoh bagaimana pembiayaan pembangunan dapat mendukung hadirnya teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.